Untuk bagian asnya juga grease sudah mulai naik. Nah, ini kalau semisal grease sudah mulai naik seperti ini saya anjurkan one way lebih baik kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Kita bertemu lagi dengan Yanzen Reel. Nah, kali ini depan saya sudah ada reel dari Daido, yaitu Daido Carbonized ukuran 3000. Ya, bisa dilihat Carbonized. Untuk putaran reelnya masih bagus. Ini pemiliknya bilang cuma minta di servis saja, nggak ada masalah di bagian reelnya. Ini kita cek dulu ya sebelum kita lakukan pembongkaran. Untuk bearing roller masih lancar. Untuk jeda di bagian drive gearnya ini masih belum pernah dibongkar ya. Saat kita terima seperti ini masih belum pernah dibongkar. Langsung aja kita bongkar aja, cek di bagian mesin utamanya nanti. Kita lepaskan dulu handle. Lanjut, spool kita bongkar. Untuk spoolnya ini kita bongkar dulu dari bagian yang paling atas, yaitu drag washernya. Susunannya di sini ada, kita cek dulu. Oke, 1, 2. Ya, di sini ada 3 set dan menggunakan carbon tex. Dan jangan lupa di bagian dalam sini ada satu bearing kecil. Ini letaknya di bagian dalam spoolnya ini, di sini ya posisinya. Oke, udah ada lagi di bagian spool sudah habis. Lanjut kita lepaskan pengunci untuk bearing dari spool yang bawah. Ini ada penguncinya, tinggal kita tarik aja seperti ini, tarik ke belakang ya. Ya, kita lepaskan penguncinya dulu. Kemudian di sini ada seal atau o-ring. Ya, o-ring kecil ini. Setelah o-ringnya baru bisa diambil bearing, dudukan untuk clicker, kemudian dudukan utama dari spoolnya. Lanjut kita lepaskan aja pengunci untuk murnya atau penahan dari mur, kita lepaskan dulu. Setelah itu baru bisa kita buka pengunci untuk rotornya. Sip, baru bisa kita cek di bagian rotornya. Oke, untuk rotor di sini kita bongkar dari bagian roller dulu. Untuk roller di sini kita lepaskan. Oke, lanjut. Posisikan bel arm ini ke bawah dulu. Nah, seperti itu. Baru bisa kita lepaskan seluruh komponen yang ada di bagian rollernya. Pertama, ya yang pasti roller dulu. Kemudian di sini ada bearing. Setelah bearing ada ring teflon yang tipis, ini di bawah. Ya, ring putih ini. Oh, ada lagi satu. Di totalnya di bagian bawah ini ada 2. Ini ya, bawaannya ada 2 di bagian bawah. Untuk bagian atas di sini ada satu ring teflon. Ya, satu ini. Kemudian ada lagi satu yang bentuknya plat, tapi yang bentuk lingkaran ini plat aluminium.
ya. Baru bisa kita lepaskan bell wire AC-nya dulu. Ini yang lepas pemberat dari ini ya, drillnya yang bagian bell AC. Balikkan posisinya, kemudian kita lepaskan bell armnya. Oke, untuk bell arm terlepas. Lanjut penutup untuk peer clutch kita lepas juga. Pertama, untuk membongkar mesin bisa langsung kita buka di bagian bodi dulu. Oke, sini bisa kita lihat untuk mesin ini masih bawaan pabrik ya. Kemudian ada ringnya. Untuk warna dari ringnya ini menyatu dengan bagian drive gear karena bahannya sama. Dia ringnya. Setelah ring dilepas, baru bisa kita lepaskan main shaftnya dulu. Kita ambil, kemudian bisa lanjut kita lepaskan drive gearnya. Nah, ini yang kelihatan banget kalau ini drill belum pernah dibongkar. Nah, warna grease-nya masih putih bawaan. Lanjut kita lepaskan aja slidernya. Kemudian di sini ada crosswind gear, kita lepaskan juga. Dan ada bearing untuk drive gear yang kanan. Kita buka penutup, dorong dari samping. Usahakan dorong dari samping. Ya, oke. Untuk bearing drive gear kanan sudah. Ya, untuk bagian mesin yang utama sudah, bisa kita lanjut ke bagian pinion gearnya. Untuk pinion gear kita lepaskan dulu bautnya ini. Oke, sip, udah terlepas. Langsung kita lepaskan dulu peer untuk one way. Nah, untuk peer one way-nya kita tarik yang warna hitam ini dulu. Ini di sini. Tarik ke atas saja. Baru bisa kita lepaskan peer yang di bagian putih, ya, peernya. Lanjut, setelah dilepaskan peer, kita ambil dulu bearing untuk rotor yang bagian atas. Ini bearing terlepas. Kemudian kita ambil dulu one way. Di bagian one way ini nggak ada masalah. Untuk bagian asnya juga grease sudah mulai naik. Nah, ini kalau semisal grease sudah mulai naik seperti ini saya anjurkan one way lebih baik kita bongkar. Untuk melepaskannya, ini yang putih ini dulu dilepas, atau clutch untuk one way ini kita ambil dulu. Kemudian untuk melepaskan bagian dalam dari one way ini, kita taruh seperti ini, ya. Kemudian ambil housing besinya ini, kita tarik ke atas. Ya, ini lebih aman ya cara seperti ini. Lanjut, kita dorong satu-satu. Ini stick-stick dari one way-nya. Oke. Nah, lepaskan penutup untuk rotor ini, untuk pinion gear. Oke, untuk bagian rotor sudah, mesin juga sudah, kemudian di bagian spool juga sudah. Langsung aja kita ke pencucian. Oke. Setelah semua sudah dilakukan pembongkaran dan pencucian, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan, kita mulai dari bagian spool terlebih dahulu. Untuk bagian spoolnya ini kita kasih grease dulu di bagian carbon tag-nya, tipis tapi merata.
Nah, ini bisa menggunakan tangan seperti ini. Ya, ada tangan seperti ini ya. Langsung pasangkan. Ini carbon deck yang paling bawah. Nah, di bagian bawah carbon deck jangan lupa di sini ada bearing. Ya, bearing masuk. Kemudian carbon deck yang pertama. Lalu di sini yang bentuknya lingkaran, ya. Kemudian untuk carbon deck kedua sama kita kasih grease juga. Lalu untuk yang tengah, ini yang ada tonjolan kecil 2 itu, ya, masukkan. Carbon deck yang terakhir. Oke, sudah. Lanjut untuk yang terakhir. Ini sama yang dari yang seperti yang bawah tadi. Yang bentuknya lingkaran. Itu. Langsung kita pasangkan aja. Oke, untuk cover pen sudah terpasang. Bisa kita lanjut untuk perakitan di bagian bell arm dulu. Untuk perakitan bell arm kita pasangkan dudukan untuk bell wire IC-nya dulu. Jadi kita grease, diratakan tipis-tipis. Baru bisa kita pasangkan bell IC-nya. Oke, bell IC kita pasangkan. Sip. Oke, setelah bell IC terpasang, di sini kita kasih grease dudukan untuk pair dari bell arm-nya. Kemudian di sini kita kasih grease. Langsung pasangkan dulu. Ini L-nya ini. Masukkan. Setelah itu diratakan kembali dengan grease di bagian atasnya ini. Lanjut. Lanjut kita pasangkan pen pendorong sekaligus pirnya. Nah, ini perhatikan untuk posisi pir ini atas bawah beda. Bisa dilihat dari jumlah gulungannya. Ini meskipun kelihatan sama, tapi bisa kita lihat ada bagian yang kecil. Jadi pada saat kita dorong menggunakan ini, dia nempelnya pas di bagian bawah situ. Ya. Nah, ini pir masih bawaannya belum pernah diganti. Tuh, posisinya ini kayak gitu. Nah, untuk yang bawah itu beda. Dia lebih masuk ke tengah-tengah. Nah, ini seperti ini ya. Seharusnya posisinya seperti ini. Dia posisinya pas di pucuk bawah. Sepertinya posisinya ya. Kalau semisal masih kurang yakin, ini atas 3,5, bawah ini 4 mili. Pasangkan langsung. Kemudian kita grease di bagian permukaan atas dari pirnya. Lanjut kita tutup dan bisa dikunci. Pasangkan langsung. Clutch untuk bell armnya seperti ini ya, masukkan ke belakang dulu. Kemudian kita tahan menggunakan salah satu jari seperti ini dan bisa dikunci. Oke, sip. Untuk bagian bell arm sudah.
bisa kita lanjut pemasangan dari bell wire IC. Masukkan, ini harus sampai mentok ke dalam ini ya. Setelah itu bisa kita cek dulu di sini kerapatan dari kawatnya ini. Bisa dicek dari bagian lubang untuk roller. Ini lubang untuk bautnya ini ya. Itu harus sejajar dengan lubangnya. Nah itu. Oke, di sini sudah sejajar. Langsung aja kita pasangkan dulu ring teflon. Di sini untuk ring teflon yang bawah itu ada 2. Masukkan dulu ringnya. Nah, baru bisa kita ratakan grease di bagian atasnya. Lanjut, piring kita pasangkan. Kemudian roller. Nah, untuk roller ini posisi bolak-baliknya beda. Nah, ini bisa dilihat ya, atas bawah beda. Nah, untuk yang posisi yang ini yang panjang itu ada di bagian bawah kayak gini posisinya. Nah, oke, masukkan seperti itu. Dan bisa kita langsung grease di bagian atasnya. Ini ya, ketinggalan. Kita pasang ini. Kita lepaskan dulu bell wire IC. Ini jangan sampai ketinggalan ya di bagian beratnya itu. Itu kalau semisal nggak pasang nanti putaran relnya bisa gedek atau berat sebelah. Untuk posisinya ini ada di bagian atas. Ya, timbal pemberat ini ada di bagian atas ini. Di situ. Tidak perlu kita lem, cukup kita tutup dengan grease, dia bakal lengket karena grease-nya. Pasangkan kembali bell wire IC, kemudian bisa kita kunci kembali. Sip, langsung kita pasangkan lagi. Nah, ini ada ring teflon yang paling atas itu hanya ada 1. Lalu ada ring yang plat ini, kita masukkan aja ke bagian bell armnya ini, langsung kita kunci. Oke, mantap. Lanjut, setelah di bagian rotor selesai, bisa kita lanjut ke bagian mesin utama. Untuk perakitan mesin, kita berikan grease dudukan untuk rumahan untuk one way-nya dulu. Baru bisa kita mulai perigreasannya. Pertama kita grease di bagian pinion gearnya. Setelah pinion gear sudah diberikan grease, pertama kita pasangkan dulu as untuk one way. Nah, untuk as one way ini bolak-balik dia sama ya, mau dipasangkan dari atas atau bawah itu nggak ada bedanya. Oke. Untuk perakitan one way di sini kita perhatikan di sini ada ada satu titik kecil itu ini menghadap ke atas. Kemudian untuk yang rumahannya ini masukkan dari bawah. Nah, otomatis dia akan kunci dari dalam. Kemudian pasangkan pengait untuk on off-nya. Nah, ini menghadap ke atas. Seperti itu. Nah, gitu. Dan jangan lupa posisinya ini agak miring mendekati yang ada titiknya ini. Nah, itu posisinya. Lanjut bisa kita pasangkan stick satu persatu atau stick roller one way-nya satu persatu. Nah, pasangannya seperti ini. Nah, itu posisinya bisa dilihat dia posisinya masih di atas itu, tapi tepat di atas lubangnya baru bisa kita masukkan dengan cara kita tekan. Nah, otomatis dia bakal masuk sendiri. Oke, untuk yang kedua juga sama dan seterusnya. Oke, masukkan, kemudian ditekan.
Oke. Setelah itu kita masukkan dulu aja pinion gearnya ini. Lalu kita pasangkan one way-nya. Nah, ini otomatis one way posisinya nanti seperti ini. Oke, untuk one way udah masuk. Kita pasangkan dulu rumahan untuk dudukan untuk bearing rotor yang atas. Pasangkan bearingnya. Sip, sudah terpasang. Di sini kita pasangkan dulu pair untuk one way. Di sini untuk pair one way diameter lubangnya ini sama-sama besar. Tapi kita dahulukan dulu memasang yang dari yang putih ini mengait ke one way-nya langsung. Setelah itu masukkan ke lubang yang hitam ini atau clutch on off untuk one way. Kita masukkan dari sini. Oke, kita masuk ya. Nah, gitu. Lanjut kita grease didudukan untuk bearing yang atas. Dan bisa kita tutup. Pertama penutup plastik ini dulu, sesuaikan dengan dudukannya. Mungkin untuk penguncinya juga sama. Oke, lanjut kita grease di bagian dudukan untuk crosswind gear atau oscillation gear. Kemudian dudukan untuk bearing drive gear yang bawah. Masukkan bearingnya. Dan kita grease di bagian crosswind gearnya. Sip, untuk crosswind gear sudah. Masukkan. Bisa lanjut grease di bagian drive gearnya. Untuk pergeserannya ini harus merata ya, jangan sampai kebanyakan. Ini karena tadi pada saat sebelum dibongkar itu putarannya enteng ya, kalau dalam kondisi masih baru. Jadi belum pernah ada tangan kedua yang membongkar relnya. Oke, langsung kita pasangkan kembali. Nah, ini untuk posisi slider, ini harus kita posisikan lurus sama pinion gearnya. Ya, ini ya lurus ini. Lanjut, slider bisa kita kasih grease. Sip. Slider dikasih grease, langsung kita pasangkan. Kemudian bisa masukkan main shaft. Oke, untuk main shaft terpasang, langsung kita kunci. Ya, oleskan lagi bagian atas drive gear dengan grease, kemudian lubang untuk handle juga. Dan jangan lupa ring spacer. Di sini ada ring spacer di bagian bawahnya, bawah bearing umumnya. Lanjut kita grease. Dudukan untuk bearing drive gear yang atas atau yang kiri, lalu bisa kita kunci. Oke, sebelum dikunci kita harus perhatikan dahulu panjang dari bautnya. Ini ada dua panjang, ada yang pendek sama yang panjang.
dua ukuran ini. Untuk yang posisi pendek ada di paling belakang sini, sisanya panjang ya, mau atas, bawah, sama depan itu panjang semua. Oke, sip. Langsung kita pasangkan cover belakang. Jangan lupa untuk cover belakang bautnya kasar, bukan baut halus. Kita sesuaikan ya baut dengan bahan bodinya atau bahan objek yang akan dibaut. Kalau objeknya seperti plastik kayak gini, usahakan menggunakan baut kasar. Tapi kalau untuk bahannya keras kayak aluminium, magnesium, atau besi itu bautnya halus. Kita rotor terpasang, kemudian bisa lanjut pasangkan dulu dudukan untuk mur pengunci rotornya dulu, kan? Kemudian bisa dikunci. Saat melakukan penguncian kita cek dulu biar dudukannya kayak gimana. Nah, ini lebih bagusnya lagi dia sejajar seperti ini, menghadap seperti ini, atau bisa tegak lurus. Tutup samping jangan lupa. Nah, baru handle-nya. Oke, untuk putaran aman, one way juga berfungsi dengan baik. Oke, lanjut kita pasangkan seal untuk mur tadi. Nah, sealnya modelnya menutupi seperti ini ya, gitu. Kemudian kita pasangkan dudukan untuk spool yang paling bawah. Setelah itu clicker. Yang sekaligus ada ring teflon di atasnya ini, lalu bearing untuk spool yang bawah. Nah, baru bisa kita pasangkan seal atau o-ring yang kecil ini. Posisinya ada di bagian sini ya, menempel ke dudukan untuk as spoolnya. Lalu kita pasangkan kawat pen ini untuk kunci bearingnya. Kita masukkan ke dudukan yang di dalam ini. Nah, di situ dorong ke depan, dia otomatis langsung kunci. Oke, lanjut. Kemudian spool dipasangkan, dan bisa kita cek putaran dari spoolnya, sekaligus kita cek keadaan dari drag washernya. Nah, ini karena dragnya ini menggunakan carbon tag, jadi dia bisa sampai posisi dragnya ini benar-benar mati, jadi sampai nggak bisa diputar. Tapi jangan sampai ya, mengingat kalau semisal dipaksakan itu gearnya yang bisa kena. Oke, untuk Daido Carbonize 3000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.